kalau Tuhan mengatakan khalifah itu apa siapa posisinya? Kalau Adam, nek dosen apa siapa? Nek suko siapa? Nah, saya ulang, kalau Adam itu siapa apa? Kalau khalifah apa? Jadi fungsi atau peran atau posisi. Pak Muzamil, ketika Allah menginformasikan bahwa dia akan memperbaiki kehidupan yang dia ciptakan ini dengan menciptakan makhluk baru, itu ada beberapa kata yang selama ini kurang diperhatikan oleh para ustadz, para ulama. Yang pertama, ini jailun, bukan ini kholikun. Kalau bedanya kholikun sama jailun itu apa? Kalau kholikun menciptakan sesuatu dari tidak ada kepada ada, menjadi ada. Kalau jailun dari ada kepada suatu keadaan yang lain. Misalnya guru dijadikan dosen, itu jail. Maka ini jailun fil ardi, Allah menginformasikan bahwa dia akan bikin suatu subjek yang berfungsi khalifah, kan begitu, di muka bumi. Dan tidak disebut Adam, tidak disebut manusia. Jadi awakmu gak penting kon iku jin ta menungso gak penting, jenengmu Suko ta Muzamil gak penting, yang penting kon lapo, kan itu inti informasinya. Yang penting kon lapo. Nah diterusno manfaat agak, karena kalau asas di dunia pendidikan modern kan asas kompetensi dan ekspertasi. Kalau dalam Islam asasnya adalah manfaat. Masih kon gak expert apa-apa, angger kon manfaat ya alhamdulillah ngono. Masih kon gak iso dadi arsitek, kon gak iso dadi pengusaha, angger kon sregep sembayang, apik karo wong akeh, ya toh. Syukur ngapal-ngapal Al-Qur'an didik iku wis manfaat. Makanya di dunia di luar Islam banyak sekali orang yang tersingkir karena dia tidak expert, dia tidak kompeten di bidang apapun. Di dalam Islam itu semua ditampung di dalam asas manfaat. Masih kon gak pinter, masih kon gak insinyur, masih kon gak ahli apa-apa, tapi yang penting kon gak ganggu wong, kon sregep ibadah, kon gelem apik karo wong, itu sudah selesai masalahnya, tidak ada masalah itu. Makanya Islam jauh lebih lengkap sebagai sistem nilai daripada semua yang lainnya. Jadi ketika Tuhan menginformasikan tentang penciptaan baru setelah jin setelah jin. Jadi yang pertama diciptakan itu adalah cahaya. Dari cahaya itu kemudian didetailing menjadi malaikat-malaikat. Kemudian cahaya itu kemudian mengalami transformasi sehingga ada yang menjadi planet, ada yang menjadi tata surya, ada yang menjadi macam-macam, ada yang menjadi malaikat. Kemudian Allah menciptakan endapan dari cahaya itu namanya api. Nah terciptalah jin. Jin itu kemudian di Jawa disebut banujan. Ya. Nah awakmu nek nang wong tuwek takon Pak, banujan niku napa jajal takokno. Sadurunge ana dapurmu iku biar ana banujan. Kemudian baru dia bikin, karena kalau malaikat itu asasnya adalah asas kepatuhan, kalau banujan ini asasnya asas kebebasan, kan gitu. Kalau malaikat pekerjaannya pasti taat, ya'malu ma yu'marun. Kemudian Allah menciptakan jin yang asasnya terbalik, yaitu kebebasan. Kemudian diciptakan makhluk berikutnya yang namanya manusia, diawali dengan Adam. Dia penyeimbang antara kepatuhan dengan kemerdekaan atau kebebasan. Jadi awakmu jane urusannya sederhana. Awakmu aja sampai salah. Kapan kon bebas, kapan kon patuh. Kalau salah manajemen akan merusak dunia, merusak dirimu sendiri, merusak keluargamu. Wayahe patuh kon bebas, wayahe bebas kon patuh. Ya. Untuk ekstra pengetahuan, di antara jin ini kemudian ada yang belajar menjadi seperti malaikat, yang kemudian dia lumayan dahsyat, dia dokter, dia kemudian diberi fungsi oleh Allah menjadi kanzul jannah, yaitu bendaharawan surga. Jadi distributor semua rezeki di surga itu, nama jabatannya Syekh Kanzul Jannah atau Khazainul Jannah. Apa? Khazainul Jannah. Suka mesti gak paham meneh kita. Tapi gak masalah. Oke, saya teruskan sekarang, kita belajar dari Al-Quran. Setelah ini jailun fil ardi khalifah.
Khalifah ini Pak Muzamil bisa menjelaskan ada yamin, ada yusro, yasir, ada amam, ada khalf ya. Ya. Jadi bahasa Arab itu kalau depan itu amam, ya. Maka orang yang di depan namanya imam, gitu ya. Kalau belakang itu bahasa Arabnya khalfun, maka orang yang di belakang itu namanya khalifah. Orang yang jalan di belakangnya Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu kan disebut khalifatullah. Nah, gitu ya. Orang yang berjalan di belakang Allah, kita ini adalah orang yang tidak mungkin mengarah ke yang Allah tidak mengarah. Iya, betul. Jadi hidup itu kan ternyata arah. Maka pertanyaan dalam pendidikan kan sederhana. Janjane lapo kon sekolah itu tujuanmu apa sejane? Terus oleh-olehanmu apa nek bayar larang saun itu terus oleh apa kon? Goalmu itu apa sebenarnya? Nah, ini coba kita oncai, kita gembarai, kita elaborasi. Nah, terus ada ayat lagi gini, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi ini kan menggambarkan apa? Sekarang harfiahnya dulu. Wabtaghi, dan carilah olehmu fima ataka, di dalam apa yang Allah berikan kepadamu, fima atakallah ad-darul akhirah, rumah atau negeri di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Oke, poin pertama, kalau Anda memang khalifahnya Allah karena Anda turunannya Nabi Adam, maka pertanyaannya adalah kalau Anda memang membuntuti langkahnya Allah, maka tujuan hidup itu yang menentukan kan Allah, karena Allah yang bikin Anda. Nah, tujuan Anda itu darul akhirah apa darul dunya? Anda ini tujuannya akhirat apa dunia, kan begitu? Tujuannya NKRI didirikan dulu itu tujuannya dunia apa akhirat? Aku takon. Kalau ada kabinet sidang baik sejak zaman Bung Karno sampai Jokowi, itu mereka dasarnya tujuan akhirat apa dunia? Makanya anti khilafah toh. Karena kalau khalifatullah itu tujuannya akhirat. Karena rumusnya wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Tapi tujuan kita adalah darul dunya. Nah, itu bisa kita temukan dalam berbagai macam contoh perilaku yang lain tentang tujuan dunia tadi. Nah, sekarang poin kedua dari ayat ini, Pak. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tolong Pak terjemahnya, Pak. Wala tansah, dan kamu jangan lupa nasibaka, kepada nasibmu, minad dunya, dari kehidupan dunia. Dari, bukan di. Bukan di, tapi dari. Apa bedanya? Andaikan Allah bilang wala tansa nasibaka fid dunya, terus faktanya Allah menyebutnya ila minad dunya, itu bedanya apa? Karena kalau fid dunya kan seakan-akan dunia tempat tinggal kita. Jadi dunia itu hanya darinya untuk ke sana, gitu ya. Oke, wala tansa nasibaka, jangan lupa nasibmu. Jadi nasib itu apa maksudnya? Nasib ini sesuatu yang baku dari Allah atau sesuatu yang kita ciptakan untuk kita cari, Mas? Selama ini nasib itu dianggap hasil perjuangan kita atau baku dari Allah? Dianggap hasil perjuangan. Wala nasib menu ya. Padahal maksudnya wala takdir. Jadi nasib itu adalah bahwa yang ini didadekno kacang, ya kon melakune kudu sebagai kacang dengan tujuan kacang. Nek kon iku dele ya dele ya. Lah selama ini orang milih fakultas itu karena dia dele maka masuk fakultas kedele, ataukah dia kacang sehingga masuk fakultas kacang, ataukah karena ada tujuan-tujuan lain yang di luar dele atau kacang? Kon mlebu fakultas politeknik apa-apa wis ya. Iku mergo anjene kon niku karo Gusti Allah didadekno menungso politeknik, apa mergo kowe duwe tujuan lain? Orang masuk kedokteran itu karena dia menikmati sedekah menyembuhkan orang, ataukah karena tujuan lain? Jadi fakultas itu ditentukan oleh nasib atau oleh tujuan. Kalau nasib kan dasar yang baku dari Allah. Kalau tujuan adalah apa yang kamu cari. Jelas ya sekarang? Nah, dari dunia bukan di dunia. Kalau dari dunia berarti awakmu kudu mengenali. Misalnya dari Jombang ke Surabaya, awakmu mengenali kon niku melaku tak duwe sepeda, tak sepeda motor, tak mobil, tak sepur. Jadi
Artinya Anda ini oleh Allah dijadikan apa dan dikasih potensi atau fadilah apa. Dari situlah Anda berangkat minat dunya ilal akhirah. Nah, perjalanan kita ke akhirat, tapi manusia di seluruh dunia termasuk NKRI yang menjadi tujuan bukan akhirat, yang menjadi tujuan adalah dunia. Seluruh hal mengenai dunia. Itu pun tiap hari mengeluh tentang dunia. Gitu. Tiap hari cari kekayaan tapi tiap hari mengeluh tentang kekayaan. Tiap hari dia cari materi dan mendambakan keduniaan, tapi tiap hari dia mengeluh. Jadi sak goblok-gobloke makhluk Allah dia menungso. Kon iki ndoleki barang sing kliru bendina sambat tok ae. Kayak gitu. Belum lagi kalau Anda mempelajari benar sambatan Indonesia itu kan sebenarnya sangat ngalu-alu sebenarnya. Kalau Anda pelajari ekspor impor, kalau Anda pelajari kelapa sawit, Anda pelajari batu bara, Anda pelajari timah, Anda pelajari bermacam-macam, Anda akan sambat lebih gawat lagi. Padahal tujuan kita memang tujuan dunia, tapi tiap hari kita sambatan mengenai dunia. Kalau kita tujuan akhirat sehingga dunia kurang terurus, terus kita agak sambat soal dunia kan wajar. Wong iki anjir tujuanmu dunia kok kon dhewe swambatan soal dunia. Iwak kelelep di air gitu ya. Lah iya kan itu. Iya. Nah itu. Jadi teman-teman sekalian, jadi kalau kita mengembara ke situ, teman-teman, kita tahu betapa banyak sekali kemelesetan yang kita alami di Indonesia dan di dunia. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Masalahnya adalah yang kita sebut hebat dan maju itu harus kita pelajari lagi. Sing kok anggap maju ku sing apa? Iku dihitung meneh. Karena pendidikan itu kan untuk mencapai kemajuan di segala bidang dan dengan segala cara dan bentuk. Tapi kalau pandangan kita mengenai maju itu ya apa, sing gak maju itu ya apa, itu berbeda dan bertentangan dengan hakikat hidup yang sebenarnya, karena akhirnya kita jadi kecelek juga. Saya tahun 75 itu sudah mengambil keputusan kon gurung lahir, bapakmu gurung kepeduk mbokmu di terminal iku. Aku wis nulis puisi orang-orang maju ke belakang. Orang-orang mundur ke depan. Aku tahun nulis puisi tahun 75, aku umur 23 tahun. Maka saya kemudian tidak sekolah, tidak mengikuti semua alur modernisasi. Saya tidak percaya globalisasi, tidak percaya kepada materialisasi, saya tidak percaya kepada banyak hal, sehingga saya tadi ngene iki terus dikai hadiah duwe putu-putu kaya awakmu sing tepak-tepak iki ya.